Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ju ya. Kali ini saya hanya mau membaca WA dari orang-orang yang belum mengenal saya. Dan saya menjawab semua apa yang dipertanyakan di WA melalui konten ini agar orang-orang yang belum mengenal saya itu ya bisa tahu sedikit tentang saya. Sebenarnya saya nggak perlu membuat konten ini, cuman saya malas saja kalau saya terangkan saya saya membalas di WA. Jadi kan keterangan saya itu kan hanya orang-orang yang di WA itu saja yang tahu. Jadi ya apa salahnya saya buat konten ini. Dan satu lagi, konten ini bukan untuk mencari subscriber, bukan untuk itu ya. Jadi konten ini bukan untuk mencari subscriber, mencari orang yang like atau apa, atau supaya bisa ditonton masyarakat saya dapat untung, bukan itu, bukan ya. Jadi konten ini adalah media saya juga untuk berhubungan, berinteraksi kepada orang-orang yang minta bantuan saya ya. Dan saya pun nggak pernah menawarkan bantuan sama siapapun. Saya tidak pernah menawarkan bantuan kepada siapapun. Mereka yang meminta bantuan kepada saya, itu saja. Jadi saya ceritakan sedikit. Bang Jo, Bang Jo, Bang Jo dari mana? Ya, saya dari tadi, dari Medan. Maksudnya Bang Jo itu dulu basisnya sekolahnya apa? Saya lulusan pesantren mondok ya. Ya nggak saya sebutkan lah, karena saya nggak mau nama pesantren saya itu tercemar gara-gara saya ya. Saya nggak mau. Itu urusan saya itu nyantri, itu mondok itu untuk memperbaiki amal dan ibadah saya, bukan untuk gelar jabatan ini itu sudah mutlak ya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan. Bang Jo dulunya aktif di bidang dakwah, sekarang kok nggak lagi? Ya, saya sudah tidak aktif lagi untuk ceramah dakwah kemana-mana. Saya nggak aktif lagi. Dan kalaupun dipanggil dulu atau sekarang, Pak Ustadz kemari bisa ceramah, bisa, saya tidak mau. Kenapa? Karena masih ada ustadz lain, masih ada kiai lain, saya tidak mau. Saya orangnya malas. Loh, ilmu itu harus disampaikan. Ya memang harus disampaikan dan itu kewajiban. Tapi kan ada yang lain. Karena sama saja sih. Saya sama saja itu ya. Pengetahuan tentang ilmu dan hukum Allah itu secara syariat itu, fikih itu sama itu. Siapapun yang menyampaikan itu sama. Cuman kan terkadang pandangan aja yang berbeda sedikit itu, tapi tujuannya sama. Jadi sudah banyak ya pendakwa, penceramah yang menyampaikan ilmu dan hukum. Jadi saya merasa tidak perlu lagi lah ya. Sekarang sudah itu ya. Sekarang kegiatan Mas Jo apa? Saya itu bengkel, bengkel. Ya, termasuk di sini bengkel ya. Walau bengkel saya mendirikan, orang lain saya serahkan.
saya serahkan, dan saya nggak mempunyai bengkel, cuman saya menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Ya, jadi bengkel yang memang mau saya majukan sekarang ini, nah kalau ini kan bengkel kereta lainnya, bengkel kereta, dan itu pun bukan saya yang punya lagi. Saya nggak mau urusan, ya. Yang penting saya dirikan. Nah, buatlah untuk penghasilan kalian gitu. Nah, sekarang saya masih fokus sama geoteknik, ya. Bengkel apa itu? Bengkel las. Jadi pengerjaan kanopi, gerja, gerbang, apa macam, buat lemari kaca, lemari makan kaca, ya, buat akuarium macam. Nah, jadi ini yang mau saya majukan, ya. Rencana mau saya bikin PT lah, kalau bisa. Jadi itu pekerjaan saya, ya. Mas Jo juga ngobat-ngobati. Saya dulu tabib, ya. Rempah-rempah saya itu rempah lokal, non lokal, ya. Jadi rempah saya itu ada 10 sari, ya, kecubung, banyak lah, ya. Jinten hitam, macam itu, lengkuas, daun tapak dewa, daun sendok, piliang, ya, macam-macam. Kumis kucing pun saya pakai, sarang semut pun saya pakai, bahkan apa saja lah saya pakai. Itu saya olah sendiri. Kebetulan saya dulu tahun 93 jumpa dengan almarhum guru tabib saya, ya, orang Tionghoa yang nggak mungkin saya ceritakan, ya. Disitulah saya mendapat pengetahuan tentang sedikit, karena iseng, tapi jadi hobi tentang akupuntur dan tentang ini, ya, tentang refleksi akupuntur, totok macam, ya. Jadi bekam basah, bekam kering itu saya pelajari juga, hobi saya gitu. Mas Jo sekarang masih lagi enggak? Saya tabib yang malas. Tabib yang malas. Setiap ada orang minta bantuan sama saya suruh aja ke rumah sakit, saya suruh aja ke dokter. Rumah sakit banyak, dokter banyak, ya. Nah, saya turun ke sinsi lain atau ke tabib lain. Kenapa Mas Jo? Kenapa? Malas. Saya malas. Ya, ini terus terang aja saya bilang, saya malas. Jadi dulu pun tabib saya nggak pernah saya komersilkan, nggak pernah iklan, nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak pernah. Jadi yang minta tolong kepada saya itu, ya, dia sudah lama, dari bapaknya, ibunya, sampai dia sendiri gitu. Jadi yang memang sudah memang sudah langganan pada saya, yang mengenal saya. Kalau yang belum mengenal saya menyarankan dulu saya menyarankan udah ke tabib lain aja, atau sudah ke sinsi lain, atau ke dokter, atau ke rumah sakit gitu, ya. Jadi saya dulu memang tabib menggurah apa macam, gurah dari hidung, dari apa macam, bekam, mengeluarkan darah kotor, ya. Itu saya akupuntur ataupun refleksi macam toto, itu saya gunakan metodenya dulu, ya. Sekarang malas. Jadi saya sekarang berkecimpung dalam bidang usaha saja,
bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang nganggur pada saat ini ya, apalagi kopi ya. Jadi saya sekarang itu. Nah, gimana Mas Ju, sembuh apa tidak Mas Buju? Oh, kalau tanya sembuh atau tidaknya, tanya aja pasien saya. Nah, jadi orang-orang yang minta tolong kepada saya itu ya salah saya. Orang-orang yang minta tolong bukan pasien ya. Yang minta tolong, tanya aja kepada mereka, sembuh apa tidak. Karena saya nggak mungkin lah mengatakan tidak sembuh atau mengatakan sembuh. Saya itu bukan kompetensi saya itu. Saya yang penting sudah merasa enakan Bu, sudah ini Pak, sudah itu Pak, sudah baikan Bu, sudah baikan Pak, sudah. Yang penting jalankan jalankan hidup sehatnya, ya. Makan teratur, dijaga, olahraga, istirahat yang cukup, bekerja jangan terlalu letih, makan pun jangan terlalu banyak. Sudah gitu, pantangan kalau tiba lagi sakit, pantangannya itu ya jangan dimakan dulu gitu. Jadi obat-obatnya dulu itu rempah-rempah yang daun-daunan ya, kayak kumis kucing, kecubung, ataupun ada 10 sari atau temulawak, jahe merah, sirih apa macam itu saya keringkan, saya jadikan bubuk. Nah, inilah yang kita perlu skill untuk menggabungkannya berapa miligramnya. Nah, misalnya diabetes apa lain itu komposisinya lain. Tapi saya ingatkan, ujung tombak saya dalam membuat obat saya itu manjur, rempah saya itu manjur adalah zikir. Itu makanya saya membuat majelis zikir Asmaul Husna, majas. Jadi majas itulah yang saya pergunakan untuk menzikirkan, meminta kepada Allah, menzikirkan berjamaah, meminta kepada Allah untuk memberikan khasiat kepada obat tadi ini, rempah tadi ini. Itulah doanya. Jadi ikhtiarnya ya berupa rempah, tapi ujung tombaknya adalah zikir. Jadi dengan majas tadi, majelis zikir Asmaul Husna tadi, ikut memberikan doa, memanjatkan doa kepada Allah. Nah, gitu ya. Ini memanjatkan doa kepada Allah, menzikirkan rempah-rempah tersebut, mengembalikannya kepada Allah. Itulah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiarnya apa? Rempah. Ya. Yang paling hebatnya itu tawakalnya, doa. Itu dizikirkan. Dulu pernah juga saya itu ketika dulu masih musim-musim batu, dulu saya dikarenakan banyak orang yang melenceng tentang batu ini ya, disalahgunakan, apalagi batu-batu kristal. Jadi karena saya mempunyai channel ya, ada kedekatan saya dengan pihak-pihak tertentu, saya pun coba diamond, berlian, intan ya. Nah, supaya mereka tidak syirik, maka saya buatlah batu-batu kristal saya itu saya zikirkan. Daripada diberi mantra-mantra atau diberi ini itu yang bisa membuat orang itu syirik, bagus saya zikirkan. Nah, ini untuk meredam mantra-mantra itu tadi, kesirikan tadi itu. Jadi saya perkenalkanlah batu yang dizikirkan kan gitu. Ya, batu dizikirkan gitu. Nah, jadi untuk mengimbangi lah gitulah pada masa itu.
Nah itu ada di video-video saya itu sebelumnya itu ada tuh. Jadi majas itu banyak, fungsinya saya buat itu banyak. Yang pertama sekali itu, yang pertama sekali untuk mendoakan rempah-rempah ini tadi supaya bermanfaat bagi orang-orang yang meminta bantuan kepada saya. Jadi sekarang masih tabib Mas Jo, sekarang masih tabib, tapi bagi diri saya, keluarga saya, dan orang-orang yang mengenal saya, sahabat dan rekan-rekan yang mengenal saya dan yang mengenal saya dan yang pernah berhubungan dengan saya dan meminta bantuan saya. Kepada orang-orang luar gimana Mas Jo? Ya boleh saja, tapi maaf, lebih bagus ke rumah sakit, ya, ke dokter, ya, ke sinse, ke tabib lain. Kenapa Mas Bejo? Ya. Malas, ya, malas. Itu penyakit saya itu dari dulu, gitu. Penyakit saya malas. Tapi jarang Mas Jo di rumah. Ya, saya jarang di rumah. Saya sukanya kadang kan, ya kemana-mana lah. Suka saya itu. Entah kemana-mana, ya, suka saya itu. Ya, jadi misi saya apa-apa, untuk apa saya kemana-mana itu, itu no comment lah, itu urusan pribadi saya, ya. Entah kemana-mana saya itu membantu orang atau membantu orang yang meminta bantuan saya, ataupun saya itu dalam hal perbengkelan saya, ya, yaitu intern saya lah, ya. Jadi itu sajalah yang saya berikan informasi. Jadi sebenarnya itu, ya, ujung tombak saya itu adalah zikir, ya. Jadi itu maka saya bentuk majas itu, majelis zikir Asmaul Husna, dan jemaah-jemaah saya itu saya kumpulkan untuk menjadi kekuatan itu. Baik dulu ya di bidang saya batu-batuan, ya. Itu semua batu-batu itu semua saya zikirkan itu. Jadi supaya masyarakat itu jangan lagi meletakkan di batu-batu itu tadi, ya, seperti mantra-mantra ini itu. Lebih bagus dizikirkan Asmaul Husna. Ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafar al-qahhar wahhabur razaqul fatahul alim, ya. Saya zikir sampai habis. Nanti saya teruskan dalam hati biar habis, ya. Nah, begitu, ya, itu kekuatan saya tuh. Makanya obat, bagaimanapun obat yang saya pernah saya memberikan, sarang semut saya tumbuk, ya, sudah gitu saya kasih madu lagi. Tapi udah saya bubukkan, ya, saya kasih madu. Udah tuh saya kasih, waktu itu saya kasih biji namanya biji piliang. Ini dari dari luar, ya, bukan dari, itu bisa dicari di toko-toko silsilah, ya. Kalau di kota-kota Anda ada, kalau nggak ada pun, ya, itu memang sulit, ya. Hebatnya apa? Apanya yang hebat? Zikirnya itu tadi, doanya itu tadi. Pernah pun saya hanya memberi serbuk sirih merah. Pernah. Sampai. Saya pernah hanya memberi air putih loh.
air putih aqua. Waktu itu dalam keadaan stroke, begitu minum air putih tadi, bisa dia menggerakkan jarinya sedikit, bisa lah napasnya agak enak, ininya bisa. Jadi mereng apanya ini, mulutnya yang mereng ini sedikit udah bisa agak enak lah, nggak terlalu tegang kali. Bisa jalan Mas Ju? Belum. Tapi selanjutnya ya bisa jalan. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan masih bisa lah ditanya. Ya, dengan bagaimana caranya, wah itu keren lah. Ya, gitu ya. Jadi itu tadi. Kekuatan saya adalah zikir. Saya bentuk majelis zikir Asmaul Husna tadi ya, untuk memasyarakatkan zikir dan menzikirkan masyarakat. Bukan hanya untuk obat-obat herbal saja, tidak. Bukan untuk ini, tidak ya. Jadi itulah ya, jadi kekuatan saya zikir. Makanya itu saya bentuk majelis zikir Asmaul Husna, itu untuk membantu saya, itu ujung tombak loh, untuk membantu saya dalam mendoakan, menzikirkan rempah-rempah tersebut. Ya. Jadi ikhtiarnya adalah rempah, doanya ya adalah zikir. Jadi ikhtiar dan doa itu harus. Jadi begitu aja lah ya. Udah banyak kali tuh, udah 22 13. Saya ini memang kalau membuat konten ini sepertinya dikejar waktu, mau yang singkat-singkat saja ya kan. Ya lebih bagus yang singkat. Mas Jo, penampilannya kok seperti itu Mas Jo? Ya, saya tidak jualan. Ya, penampilan saya apa adanya, saya mau bebas. Gitu. Yang penting menutup aurat. Ya, saya tidak mau menjual. Oh, saya tabib. Oh, saya ustadz. Oh, saya begini, saya begitu. Yang jelas saya sekarang ini saya pengusaha kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan. Itu yang saya bilang, majelis berjamaah itu lebih hebat menzikirkan daripada sendiri. Itu pernah saya buktikan dan sering saya buktikan. Itulah mengapa saya bentuk majelis zikir Asmaul Husna, majelis ya, walaupun tidak terdaftar. Jadi karena memang ini majelis biasa saja gitu. Tapi itu kekuatan saya ya. Di situ hebatnya. Jadi kalau mau tahu ada orang-orang yang baru mengenal saya mau tahu, ataupun orang-orang yang sudah mengenal mau tahu kehebatannya di mana tuh. Doa, apalagi berjamaah, banyak orang. Itu dia. Ya, kalaupun mau diikuti silakan, tapi bagi yang tidak mampu, bagi yang belum ada skillnya di situ, jangan coba-cobalah jadi tabib. Jangan mempermainkan nyawa orang. Itu pesan saya. Jangan mempermainkan nyawa orang. Ya, kalau tidak ada skillnya jangan. Lebih bagus untuk diri sendiri, hanya rempah biasa ya sudah. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga itu saja. Jangan untuk orang lain kalau tidak ada skillnya. Ya, karena itu mempunyai skill. Sama dengan dengan
bekam, ya, bekam basah yang mengeluarkan cairan darah ataupun bekam kering itu mempunyai skill, ada skillnya tuh, ada tekniknya, ada triknya. Jadi tidak semua penyakit itu dalam titik yang sama, tidak, ya, tidak. Bahkan bisa ada efek sampingnya kalau titiknya itu salah gitu, ya. Konon lagi alkupuntur, ya. Begitu sajalah ya. Untuk pengenalan diri saya yang singkat ini tapi udah 25 menit. Begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.